Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang taat kepada Tuhan dan selalu menjauhi kejahatan. Ayub dikaruniai 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub memiliki banyak ternak dan juga pekerja yang sangat banyak, sehingga Ayub adalah orang yang paling kaya di sebelah timur. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Engkau selalu melindungi dia, keluarganya, serta kekayaannya. Engkau selalu membuat semua yang dia coba berhasil. Tetapi coba ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dia punyai. Maka ia akan mengutuki engkau di hadapannya. Baiklah, engkau boleh memujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki. Tetapi janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Lalu pergilah iblis dari hadapan Allah. Suatu hari lembu sapi pembajak, kedelai-kedelai dan unta-unta milik Ayub dirampas. Kemudian datanglah iblis ke bumi dan menurunkan api dari langit. Hal ini membuat angin kencang dan merobohkan rumah tempat anak-anak Ayub, makanan-makanan dan minuman, sehingga kesemua anak-anak Ayub tertimpa dan tewas. Ayub dan istrinya yang mengetahui hal itu bersedih, dan Ayub berdiri lalu merobek jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian iblis kembali lagi ke surga Dari dan mana menghadap Allah. Dari perjalanan dan mengelilingi bumi. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kulit ganti kulit, orang akan melakukan segalanya demi nyawanya. Cobalah engkau merusak tubuhnya dengan rasa sakit, ia pasti akan mengutuk engkau. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Aduh, sakit. Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kau hanya menerima hal yang baik daripada Tuhan, daripada hal yang buruk daripada Tuhan? Hah? Kemudian dia pergi dan meninggalkan Ayub. Mendengar hal itu, ketiga sahabat Ayub datang untuk menjenguk dan menguatkan Ayub. Bayangkan betapa bahagianya orang yang dipuji Tuhan. Jangan abaikan didikannya ketika kamu berdosa. Berhentilah mencari kesalahanku, karena aku tidak berdosa. Kalian pikir aku bohong? Kalian pikir aku tidak mengetahui hal yang benar atau salah? Hah? Dia telah membuat anak-anakmu membayar semua kesalahan mereka. Jadi kenapa engkau tidak datang kepadanya dan berbuat benar? Kita tahu Allah tidak pernah menolak seorang yang benar atau menolong pendosa. Serahkan hatimu kepada Tuhan, berdoalah kepadanya dan tinggalkan dosamu. Kau hanya perlu bertobat, Ayub. Aku tahu sama seperti kalian. Kalian tidak lebih baik daripada aku. Aku akan berhadapan langsung terhadap Yang Maha Kuasa dan berdebat tentang keadaanku. Sedangkan kalian hanya menganiayakan aku dengan kebohongan. Kami berusaha berbicara denganmu dan membuatmu sadar, Ayub. Kalian hanya membicarakan omong kosong. Lebih baik kalian pergi dan diam. Itu adalah hal yang paling bijak daripada kalian lakukan. Sudahlah, Ayub tidak mau mendengarkan. Sebaiknya kita tidak datang. Kemudian ketiga sahabatnya tersebut pergi meninggalkan Ayub, dan Ayub menghadap Allah dan berkata, Oh Tuhan, kabulkanlah dua hal ini, dan aku siap menghadapmu. Angkatlah tanganmu yang berat daripadaku, dan jangan menghadapkan aku yang hadiratmu yang luar biasa.
Sekarang, biarlah engkau bertanya dan aku akan menjawab. Atau biarkan aku berbicara dan kau akan menjawab. Katakan, apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang, bersiaplah menghadap aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Akulah Tuhan yang berkuasa, tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Engkau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku mempertanyakan hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untuk aku. Sebelumnya, aku hanya mengenal engkau. Tetapi sekarang, aku telah melihat engkau. Aku akan menarik sebuah perkataanku. Tapi sebagai gantinya, aku akan duduk di dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Kemudian firman Tuhan datang kepada Elifas. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Kemudian Allah memulihkan keadaan Ayub dan mendoakan ketiga sahabatnya. Kemudian Allah melipat gandakan kekayaannya dan juga melipat gandakan ternaknya. Dan dia dikaruniai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan dia hidup bahagia sampai akhir hayatnya.